dengan WBI Alberta di tempat ini. Rasanya sudah hampir 1 tahun ya, atau mungkin 1 tahun lebih kita tidak bertemu. Waktu itu masih dalam ibadah hadir atau onsite begitu ya. Nah, hari ini saya ingin kita kembali mengingat kisah tentang Hana. Nah, di berbagai zaman, di berbagai negara, seringkali perempuan itu dianggap sebagai warga negara kelas sekian. Bukan lagi kelas 2, kelas 3, tapi kelas sekian. Pada zaman bangsa Israel waktu itu, dan di sebagian besar negara-negara Timur Tengah sekarang ini, perempuan itu masih dianggap sebagai pelengkap saja, sebagai objek dan bukan subjek. Artinya, kalau di zaman bangsa Israel, orang itu dinilai kekayaannya dari berapa banyak untanya, berapa banyak kambing, domba, dan segala macam budak-budaknya, termasuk juga berapa banyak istri dan gundiknya. Itulah level perempuan pada saat itu dan di sebagian besar negara-negara pada saat ini. Nah, kita bisa melihat atau membayangkan bagaimana kehidupan perempuan yang begitu sulitnya pada zaman itu. Mereka cuma disuruh menjadi pengurus rumah tangga mungkin. Kalau rumahnya atau kemahnya nggak bersih, yang disalahin siapa? Perempuan. Atau menjadi pabrik pencetak anak. Kalau nggak bisa punya anak, yang langsung disalahin siapa? Perempuan. Padahal untuk menghasilkan anak kita tahu perlu bibit laki-laki dan bibit perempuan. Tetapi pada zaman bangsa Israel waktu itu, di mana teknologi medis belum begitu canggih dan level perempuan yang sebegitu rendahnya, apa-apa langsung ditudingkan kepada perempuan. Nah, kita tahu Hana, ibu-ibu masih ingat ya tentunya ya, Hana itu siapa? Istri pertama dari Elkana. Kalau istri pertama artinya ada istri kedua, ketiga, dan seterusnya. Lalu bukan cuma istri pertama, tetapi dia tidak punya anak alias mandul. Dia merasa tertekan karena madunya dia, si Penina itu selalu membuli dia. Kalau pakai bahasa istilah zaman sekarang begitu ya, selalu dibully, diledekin karena si Penina itu bisa punya anak, bisa punya beberapa anak. Nah, kemudian dia berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan. Dia pingin sekali melahirkan anaknya sendiri dan dia meminta secara khusus kepada Tuhan. Nah, kita sudah tahu kisahnya seperti itu. Lalu ada beberapa pelajaran berharga yang bisa meneguhkan kita kembali, mengingatkan kita kembali di tengah kesulitan kita saat ini. Yang pertama, Hana ini walaupun dia perempuan yang hidup di zaman sulit pada waktu itu, di mana level perempuan itu boleh disamakan dengan binatang, dengan harta benda yang lain, tetapi Hana pantang menyerah walaupun orang lain sudah menyerah. Nah, ini kadang-kadang kita kebalikannya, ibu-ibu, oma-oma. Orang lain masih semangat, kita sudah menyerah. Orang lain masih semangat, kita udah loyo. Orang lain masih punya hal-hal untuk dikerjakan, kita udah pengennya mati aja deh begitu kan. Nah, Hana tidak seperti itu. Hidupnya susah, dia dimadu, dia tidak lebih tidak dihargai lagi karena tidak punya anak. Mau ditaruh di mana hidupnya? Pada zaman itu, kalau wanita itu bercerai atau diceraikan, pilihannya hanya dua, menjadi budak atau menjadi pelacur. Hana masih disayang oleh suaminya, dihargai, dengan kata lain dia tidak diceraikan, tetapi hidupnya tertekan. Dia tidak menyerah walaupun hidupnya tertekan. Coba ibu-ibu, oma-oma, kita buka 1 Samuel 1 ayat 1 sampai yang ketiga. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Ibu-ibu, oma-oma bisa mengikuti dari bacaan masing-masing. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ada seorang laki-laki dari Ramatamim Zovim, dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tofu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai berapa? 2 istri. Yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu, siapa orang itu? Sekeluarga, si Elkana, si Hana, dan Penina. Dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Nah, ini ada keterangan tambahan yang sangat penting. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Imam Eli, yaitu Hofni dan
Finehas. Nah, ibu-ibu masih ingat bagaimana kelakuannya Hofni dan Finehas? Bagaimana mereka bukan imam yang baik? Nah, kalau imamnya aja kayak gitu, berarti pada saat itu bangsa Israel sedang mengalami kemunduran rohani. Rohaninya sedang suram. Mungkin ibadahnya sekedar rutinitas, mungkin ibadahnya sekedar asal-asalan saja, mungkin hanya sekedar ritual saja yang kebiasaan dilakukan. Pada masa itu Israel sudah mulai meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Tetapi Hana tetap tidak menyerah. Orang lain boleh pergi beribadah hanya sekedar rutinitas, orang lain boleh pergi ke rumah Tuhan hanya sekedar ritual saja, orang lain boleh pergi ke rumah Tuhan untuk urusan dan motivasi yang lain. Tetapi Hana datang ke rumah Tuhan karena dia ingin bertemu dengan Tuhannya. Itu yang paling penting, dan itu membuat dia tidak mudah menyerah walaupun yang lain sudah menyerah. Bagaimana dengan kita, ibu-ibu, oma-oma? Kita sekarang bisa mengadakan online ibadahnya. Ya, memang kalau kita merasa harus hadir ibadah dan di tengah situasi seperti ini, entah sampai kapan kita bisa hadir ibadah, terutama ketika pandemi ini belum selesai. Tetapi kita harus bisa menyesuaikan diri. Demi apa? Demi mempertahankan iman percaya kita, karena kita harus tetap bertumbuh. Bagaimana cara bertumbuh? Tanaman bertumbuh dengan tetap disirami. Nah, hati kita juga harus tetap dirawat. Dengan apa? Dengan disirami. Pakai apa? Pakai air. Bukan nanti jadi banjir, tapi pakai firman Tuhan. Gimana caranya baca firman Tuhan? Kalau kita sendirian aja sibuk, lupa, nggak sempet dan sebagainya, setidaknya di tengah ibadah online ini, setidaknya selama 1 jam lebih ini, seminggu sekali lah minimal ada firman yang bisa nyangkut, ada firman yang bisa kita dengar, sehingga membuat kita bisa tetap tegak berdiri, pantang menyerah walaupun orang lain sudah menyerah. Kalau kita lihat pasien-pasien COVID yang sembuh atau disebutnya survivor lah, kurang lebih begitu ya. Mereka yang sembuh itu kebanyakan mereka yang masih punya semangat. Mungkin kadarnya lebih parah daripada yang lain. Tapi ketika yang lain mendengar, aduh kena COVID, langsung down, mati dah gua, aduh udah mati dah, langsung terasa sesak. Padahal mungkin belum sesesak itu, tapi langsung terasa mati dah gua, udah selesai deh, kelar hidup gua. Tapi ketika yang lain berkata, COVID, aku bisa lakukan sesuatu, makan lebih banyak, paksain, minum vitamin lagi, berusaha lagi, dan akhirnya mereka menjadi sembuh. Pantang menyerah, walaupun yang lain sudah menyerah. Mungkin umur kita udah banyak angkanya, udah nggak muda lagi, tenaga tidak sekuat dulu, kesehatan nggak sesehat dulu gitu ya. Tapi kita tetap bisa punya semangat. Nah, semangat ini bisa kita tularkan sama anak cucu mantu. Zaman sekarang coba lihat orang kerja, gajinya udah pada dipotongin gitu ya, belum dibalikin lagi sampai sekarang. Fasilitas yang tadinya dikasih dari perusahaan itu semakin berkurang, belum lagi harga-harga mungkin sedikit mulai naik, THR mungkin nggak ada, dan sebonus apalagi begitu ya. Belum orang jualan udah pada tutup karena sepi, yang lewat aja nggak ada, apalagi yang belanja begitu kan. Udah pada susah hidup zaman sekarang, udah makin susah. Kita harus bisa menjadi tiang doa, tiang iman. Karena apa? Kita ini perempuan-perempuan Allah. Kalau kita yang jadi tiang, kita yang menjadi ibu, kita yang menjadi oma, kita yang menjadi mertua, kita udah menyerah duluan, apalagi yang lainnya. Kita harus bisa tetap berdiri. Hana melakukan hal ini. Dia membangun imannya. Dia pergi ke rumah Tuhan. Dia tetap semangat beribadah. Dia tetap semangat berdoa. Udah kelihatan hasilnya? Belum. Kadang-kadang kalau kita, udahlah nggak usah doa lah, udah capek didoain, Tuhannya lagi liburan kali, Tuhannya lagi isolasi kali, nggak dijawab-jawab. Pantang menyerah, meski orang lain sudah menyerah. Itu hal pertama yang bisa kita pelajari dari Hana. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Hana ini selalu ingat Tuhan waktu ada masalah dan tidak ada masalah. Ini mirip, ingat sama Tuhannya mirip sama kita ya, ibu-ibu, oma-oma. Tapi seringkali kita ingat Tuhan waktu kita bokek ke. Kita ingat Tuhan waktu kita sakit kit. Kita ingat Tuhan waktu orang lain menyinggung perasaan kita. Kita ingat Tuhan waktu kita lagi nggak ada kegiatan. Kita ingat Tuhan waktu kita butuh doang.
Hana tidak seperti itu. Dia selalu ingat sama Tuhan. Waktu ada masalah, dia datang kepada Tuhan. Waktu masalah sudah selesai, dia tetap ingat sama Tuhannya. Yuk kita lihat 1 Samuel 1 ayat 12 sampai yang ke-15. 1 Samuel 1 ayat 12 sampai yang ke-15 saya bacakan. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Siapa perempuan itu? Hana. Ketika Hana terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Imam Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya saja, hanya bibirnya yang bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Sering nggak kita ngalamin seperti ini, ibu-ibu, oma-oma? Udah nggak bisa lagi ngomong malah jadi ribut. Mau cerita, ya zaman kayak gini mau cerita sama siapa? Orang-orang masing-masing juga susah gitu ya. Apalagi kalau umur makin banyak, katanya teman-teman makin berkurang karena masing-masing udah makin dipanggilin pulang ke rumah bapak. Ya udah nggak zamannya tuh best friendan katanya kalau udah tua begini. Tapi Tuhan tetap ada. Waktu kita muda Tuhan ada. Waktu kita tua Tuhan ada. Waktu kita susah Tuhan ada. Waktu kita senang Tuhan ada. Kitanya aja yang gak mau ingat sama Tuhan. Nah, Hana tidak melakukan hal itu. Coba kita lihat. Tadi sudah kita baca, Hana ngapain? Berdoa sampai apa? Sampai cuman tinggal komat kamit doang, karena udah nggak bisa ngomong lagi. Otaknya tuh udah nggak bisa mikir mau ngomong apa, kata-kata apa, saking susah hatinya, remuk hatinya. Kalau nanti ibu-ibu baca keseluruhan perikop itu dari ayat pertama sampai selesai, Hana itu seringkali disakiti hatinya sampai dia ngambek, nggak mau makan, saking hatinya tuh remuk, disinggung sama si Penina. Nah, apa yang dia lakukan? Coba kita lihat 1 Samuel 2 ayat 1 sampai yang ke-10. 1 Samuel 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Nah, perikop ini nanti ibu-ibu, oma-oma bisa baca sendiri apa yang Hana ucapkan di dalam doanya, apa yang Hana utarakan kepada Tuhan. Nah, ketika dia menghadapi masalah besar, ketika hatinya hancur, ketika dia nggak punya tempat bicara, ketika mungkin suaminya pun tidak bisa mengerti dia, ketika dia nggak punya tempat lagi untuk lari kemana-mana, apa yang dia lakukan? Dia berdoa kepada Tuhan, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Hana berdoa tuh sungguh-sungguh loh ibu-ibu. Kadang-kadang kita berdoa nggak sama Tuhan? Berdoa lah, iyalah pendeta saya berdoa dong. Waktu saya sedih saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, hati saya kesel nih Tuhan. Dia tuh yang bikin saya sakit, kutuk dia jadi kodok Tuhan. Nah itu namanya bukan doa. Itu mah namanya ngomelin orang, nyuruh Tuhan yang melakukan hukuman. Tapi Hana berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia mengungkapkan rasa sakitnya yang terdalam karena dia mengerti bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengerti bahasa tetesan air matanya. Buktinya seorang imam sekalipun gak bisa mengerti, bahkan bilang apa? Hei perempuan mabuk, udah jangan di sini, ayo sadar-sadar, ini rumah Tuhan. Hana begitu konsentrasi di dalam berdoa sehingga dia nggak sadar dengan keadaan di sekelilingnya. Dia nggak sadar ada Imam Eli yang memperhatikan dia. Dia nggak sadar mungkin dengan orang-orang yang memperhatikan dia, ngeliatin ngapain nih perempuan kayak gini. Karena sekali lagi pada waktu itu perempuan mah disalahin melulu. Nah pada waktu dia berdoa, dia membuktikan kesungguhannya kepada Tuhan. Dengan cara apa? Bernazar. Ibu-ibu, oma-oma, nazar ini levelnya lebih tinggi daripada janji. Jadi ketika Hana bernazar kepada Tuhan, itu sesuatu yang menunjukkan kesungguhan dia dalam mendoakannya. Dia bernazar kepada Tuhan, dan ketika kita bernazar itu harus wajib kudu kita
tepati ya. Nah, kemarin saya mendapatkan WA bahwa ada beberapa ibu-ibu yang katanya memberikan sesuatu kepada Tuhan sebagai bukti dari nazarnya. Nah, biasanya Roh Kudus akan mengingatkan kita jika kita bernazar supaya kita bisa menepatinya. Karena ini levelnya lebih tinggi sehingga ada sanksinya ketika kita tidak menepati nazar tersebut. Nah, bagaimana sikap Hana setelah dia berdoa? 1 Samuel 1 ayat yang ke-18. 1 Samuel 1 ayat yang ke-18. Bagaimana sikapnya setelah dia berdoa? Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah Hana, ia mau makan, lapar kali ya, habis nangis gitu, dan mukanya tidak muram lagi, artinya mukanya jadi ceria. Masalahnya udah selesai belum ibu-ibu? Belum, emang dia udah hamil, boro-boro ketemu suaminya juga belum, kan abis berdoa. Tetapi dikatakan setelah dia mencurahkan, setelah dia bersungguh-sungguh menyerahkan masalahnya kepada Tuhan, dia mencurahkan perasaannya kepada Tuhan, apa yang dia lakukan? Mukanya tidak muram lagi, dia mau makan, artinya hatinya udah senang, hatinya udah ceria, hatinya udah gembira, hatinya udah damai sejahtera. Harusnya ketika kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, ini yang terjadi di dalam hidup kita. Nah, cek ulang hati kita. Kalau kita habis berdoa malah rasanya tambah empet bin kesel, itu kita berdoa atau kita ngomelin orang pada dalam posisi doa. Hana selalu ingat Allah, baik ketika ada masalah ataupun ketika masalah sudah selesai. Nah, ketika kita berdoa memang nggak langsung dijawab oleh Allah, nggak langsung dijawab oleh Tuhan, nggak seperti makan cabai pekletes langsung pedas begitu, enggak. Tapi kita harus proses iman kita makin dewasa, kita menunjukkan sukacita kita. Karena apa? Di dalam kitab Markus dikatakan, percayalah apa saja yang kamu minta, kamu akan menerimanya walaupun belum menerima. Artinya apa? Kita percaya apapun yang kita doakan nggak langsung kita terima, tapi kita percaya. Saya beri contoh ibu-ibu, kalau kita punya cucu atau kita punya anak, lalu dia bilang gini, papi, mami, oma, itu pengen mobil-mobilan kayak anak sebelah tuh, kayak temen aku tuh, bagus banget tuh, lucu. Terus kita janji, oh ya udah nanti kalau papi, kalau mami, oma, opa pergi nanti kamu dibeliin ya. Tunggu ya, sekarang kan belum pergi-pergi, sabar ya. Oke, udah dikasih belum? Belum. Baru janji. Tapi anak itu akan lari keluar, mungkin dia akan dari pagar dia ngelewain temennya. Weh, nanti gue akan dapat mobil-mobilan yang bagus, sama kayak punya lu, malah lebih bagus, ada sayapnya, bisa terbang. Udah terima belum mobilannya? Boro-boro, belum. Baru janji. Tuhan pingin iman kita seperti anak kecil itu. Doa kita belum kelihatan, faktanya belum berubah, kenyataan masih sama. Hana belum hamil, tetapi hatinya percaya sehingga dia bersuka cita. Nah, sehingga ada bahagia. Doa harusnya membuat kita berubah, bukan karena hasilnya, tetapi karena kita bisa ngomong sama Tuhan. Lalu kemudian karena dia bersuka cita, Tuhan memberikan hasilnya apa? 1 Samuel 1 ayat ke-20. 1 Samuel 1 ayat yang ke-20. Ada apa di sana hasilnya? Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya dari Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan membuat dia mengandung dan melahirkan seorang putra. Dia kasih nama Samuel dan seterusnya. Lalu kemudian setelah Tuhan menjawab doanya, apa yang Hana lakukan? Setelah doa ibu-ibu, oma-oma dijawab oleh Tuhan, apa yang ibu-ibu dan oma-oma lakukan? Ya udahlah ya, happy aja ya. Tuhan kan udah kasih. Nanti kalau ada masalah baru doa lagi, baru ingat Tuhan. Nanti kalau perlu ya baru ke gereja lagi gitu ya. Hana menaikkan doa ucapan syukur kepada Tuhannya setelah Tuhan menjawab doanya.
dia tidak lupa kepada Tuhannya. Dia tidak lupa kepada sosok yang memberikan permintaannya. Dia nggak jadi orang yang bokamsia. Dia nggak jadi orang yang nggak tahu terima kasih. Berapa banyak dari kita udah dikasih, kita ngajarin anak cucu kita bilang terima kasih, tapi kita sendiri seringkali lupa bilang terima kasih sama Tuhan. Seolah-olah sudah menjadi kewajiban Tuhan untuk memberikan apapun yang kita minta. No, tidak seperti itu. Hana berdoa bukan hanya ketika ada masalah, tetapi dia berdoa ketika masalah sudah selesai dan tetap rajin berdoa walaupun hidupnya sudah tidak ada masalah. Tanda petik, sudah lebih damai. Dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Pelajaran kedua yang bisa kita hargai dari Hana adalah selalu ingat kepada Tuhan. Bukan cuma waktu susah, tapi juga waktu hidupnya baik-baik saja. Yang terakhir, ibu-ibu, om-oma, Hana ini bukan cuma bisanya minta doang, tapi dia juga bisa memberi. Seringkali kita kesel sama anak-anak yang bahkan udah gede, udah married, udah harusnya kerja, udah harusnya punya duit sendiri, udah harusnya bisa mandiri, tapi seringkali malah ngerepotin orang tua mulu. Seringkali tercetus tuh omongan dari orang tua, lu mah bisanya minta doang sih. Ya, nah Hana bukan cuma bisa minta sama Tuhan, tapi dia juga berani untuk memberikan yang terbaik. 1 Samuel 1 ayat 21 sampai 28. 1 Samuel 1 ayat 21 sampai 28. Ini kisah ketika nanti anaknya lahir dan kemudian diberikan kepada Imam Eli. Di ayat 28 kita baca, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan, seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. Hana berani memberi. Kenapa dikatakan berani? Coba ibu-ibu ingat bagaimana kelakuan anaknya Imam Eli. Nah sekarang Hana ini punya anak yang udah diidam-idamkan, udah diminta-minta dari Tuhan, udah didoa-doain, udah dinazar-nazarin, akhirnya dapet nih, dikasih nama Samuel, dia berikan kepada Tuhan melalui rumah Tuhan. Siapa yang ada di rumah Tuhan? Imam Eli. Anaknya Imam Eli itu salah didik. Kalau ibu-ibu baca dari 1 Samuel pasal yang kedua dan seterusnya, kelakuan anaknya Imam Eli itu benar-benar tidak terpuji dan dikatakan jahat. Bagaimana mereka suka mengambil persembahan untuk Tuhan, bagaimana mereka melakukan justru hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Nanti bisa baca sendiri 1 Samuel pasal 2. Harusnya Hana merasa takut menyerahkan buah hatinya ke tangan Eli, tetapi karena dia berani meminta dan berani juga memberi yang terbaik kepada Tuhan, sehingga dia katakan terserahlah kepada Tuhan apa yang terjadi di dalam hidupnya. Dia minta kepada Tuhan, Tuhan kasih yang terbaik, dia kembalikan kepada Tuhan. Nah, kisah dan kehidupan Hana mengajarkan kepada kita, jangan cuma minta melulu loh. Kan emang kita harus minta sama Tuhan. Tuhan bilang mintalah maka kamu akan diberi. Betul. Tapi kita juga harus tahu terima kasih. Dan orang yang berterima kasih biasanya pengen melakukan sesuatu. Contohnya, hal yang saya perhatikan sejak kecil adalah kalau ada orang ngasih sesuatu, pakai tempat makan ompreng atau apalah, tupperware lah sekarang apapun istilahnya begitu ya, pasti mama saya akan balikin tempatnya dengan isinya juga di dalam. Ya kalau kantong plastik mah enggak lah ya gitu ya. Kalau ada tempatnya pasti mama saya akan isiin terus dibalikin juga. Nah itu karena apa? Ungkapan terima kasih. Mama saya bilang apa tuh, biasanya kalau ngebalikin nggak boleh kosong, tanda terima kasihnya tuh ada di dalam, jadi diisiin lagi. Ntar orang sono terima kasih dibalikin lagi ke sini, ntar sini balikin, nggak kelar-kelar ibu-ibu begitu ya. Tapi itu tanda terima kasih. Kita jangan cuma beraninya minta, Tuhan kasih saya ini ya, kalau enggak Tuhan saya minta ini ya, kalau enggak, apalagi pakai ngancem, Tuhan kalau kamu nggak kasih doa saya nggak ke gereja. Loh, emang yang butuh itu kita atau Tuhan? Terus kalau kita nggak ke gereja, Tuhan mungkin akan bilang, so what gitu loh. Dia tuh penguasa langit dan bumi. Kita yang butuh dia, bukan dia yang butuh kita. Ketika kita berani meminta yang terbaik, kita juga harus berani memberikan yang terbaik. Hal yang paling berharga kita adalah milik Tuhan tetap, karena dia yang memberikannya di dalam hidup kita. Itu yang harus kita ingat. Kita ini hanya pengelola, bukan pemilik, dan tidak pernah jadi pemilik. Jadi satu kali kalau si pemilik itu pingin ambil kembali semua apapun yang diberikan di dalam hidup kita, ya wajar aja, kita kan cuma pengelola.
pengelola, bukan pemilik. Hana memberikan Samuel, anaknya yang paling berharga, dia berikan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Dia belajar bahwa harta yang mulia, harta yang paling berharga, harta yang terbesar di dalam hidupnya akan benar-benar aman di dalam tangan Tuhan. Apa yang paling berharga di dalam hidup kita? Suami kita? Anak, cucu, mantu? Rumah kita yang ada di mana-mana? Mobil-mobil kita yang ada banyak? Uang kita di bank? Deposito? Mungkin emas-emas batangan yang tersimpan tersembunyi? Apa yang paling berharga dalam hidup kita? Pikirkan baik-baik mulai dari sekarang, dan serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Kalau lagu Keluarga Cemara apa? Masih ingat ibu-ibu? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, kita serahkan keluarga kita ke dalam tangan Tuhan. Gimana caranya? Didoain, jangan cuman dikomplainin, jangan cuman diomelin. Tuhan, ini anak saya, mantu saya, cucu saya, ini begini suami saya, ini begini. Kita serahin. Belum selesai, terus doain. Harta kita yang paling berharga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita taruh di dalam tangan Tuhan. Karena apa? Itu tempat yang paling aman. Hana mengerti, bukan cuma berani meminta yang paling baik, tetapi berani memberikan juga yang paling baik. Berkat apa yang diterima Hana? Kalau saya boleh katakan, bonus apa yang diberikan? Oh Tuhan, kalau gitu rugi dong. Saya minta, dikasih anak, terus saya kasih, saya rugi dong, gak ada anak lagi. Tuhan kita bukan Tuhan yang suka berhutang, bukan Tuhan yang suka bikin kita menjadi rugi, menjadi susah, menjadi menderita. Dia berikan bonus. Ibu-ibu buka 1 Samuel 1 ayat yang ke-21. Apa yang dikatakan di sana? Hana mengandung lagi, 1 Samuel 1 dan 21. Ayat 21, Hana mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki. Bonusnya berapa? 3. Hana minta 1 dan dia kembalikan kepada Tuhan. Tuhan kasih 3 bonusnya. Cukup? Dan ada lagi berapa? 2 anak perempuan. Hana cuma minta 1 dan dia meminta yang terbaik, juga memberikan yang terbaik. Bonusnya 5. Ibu-ibu, oma-oma, Tuhan pasti akan mencurahkan lebih banyak berkat, penyertaan, pertolongan, damai sejahtera, perlindungan apapun di dalam hidup kita. Kalau kita menjadi pengelola yang baik, pengelola yang jujur dan adil, seperti yang dilakukan oleh Hana. Bukan cuma berani meminta dan menjadikan itu seolah-olah miliknya, tetapi juga berani memberikan yang terbaik. Karena dia tahu dia hanya pengelola dan tidak pernah menjadi pemilik. Yuk, mulai hari ini kita teladani sikap hidup Hana. Tidak mudah menyerah, walaupun mungkin kondisi di sekitar kita menyerah. Oh, di Mazmur dikatakan 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 di sisi kanan, tapi orang benar akan tetap tegak berdiri karena dia percaya kepada Tuhan. Itu kita tetap menjadi tiang iman, tiang doa di tengah keluarga kita. Yang kedua, kita selalu ingat kepada Tuhan. Bukan cuma lagi banyak masalah, bukan cuma lagi pusing, bukan cuma lagi kesel, tetapi ketika masalah itu sudah selesai dan seterusnya, kita harus tetap ingat kepada Allah. Walaupun tanda petik seolah-olah lagi nggak ada masalah, hidup lebih tenang, tetap ingat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, tidak hanya berani meminta yang terbaik, tetapi juga berani memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin ibu-ibu. Yuk kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan terus mengajar kami, membimbing kami, menjelaskan hal-hal yang mungkin belum kami mengerti, belum kami pahami saat ini. Lebih lanjut lagi di dalam hati kami. Bapa, kami rindu supaya kami mampu menjadi hana-hana rohani. Kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, bukan hanya sekedar pendengar saja. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Saya kembalikan.